Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Hamid dengan NIM 211872050001. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi dalam sistem administrasi negara yang diampu oleh dosen Adi Nur Aziz SH.MH. Definisi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah serangkaian perubahan sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja birokrasi dalam mengelola pemerintahan. Jadi definisi reformasi birokrasi yaitu yang mana perubahan sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kinerja birokrasi yang ada di dalam pemerintahan. Kemudian perubahan dinamika masyarakat dan tuntutan kebutuhan pemerintahan modern memerlukan penyesuaian struktural dan prosedural dalam birokrasi. Dinamika globalisasi, peningkatan interaksi antara negara dan pertukaran informasi global memunculkan tuntutan untuk pemerintahan yang responsif dan adaptif. Teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kemajuan teknologi telah mengubah caranya masyarakat berinteraksi. Kemudian kemajuan teknologi telah mengubah caranya masyarakat berinteraksi, mengharuskan pemerintahan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Keinginan akan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat modern menginginkan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian kompleksitas tantangan kontemporer. Pemerintah modern dihadapkan pada tantangan kompleks seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan krisis kesehatan global yang memerlukan kemampuan administratif yang lebih tinggi. Tuntutan masyarakat yang berkembang, masyarakat modern memiliki harapan lebih tinggi terhadap pelayanan publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pemerintahan. Perubahan demografi dan urbanisasi, yang mana perubahan pola demografi dan pertumbuhan urbanisasi menciptakan tekanan baru terhadap pemerintahan dalam mengelola sumber daya dan infrastruktur. Kemudian ada tujuan reformasi birokrasi, yang mana reformasi birokrasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi birokrasi yang berlebihan, menyederhanakan prosedur, dan mempercepat pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, sehingga masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan urusan publik. Yang kelima yaitu pengembangan sumber daya birokrasi, yang mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam birokrasi melalui pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas, sehingga birokrasi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tuntutan dan perubahan zaman. Kemudian yang keenam yaitu
pengendalian korupsi dan nepotisme, mengurangi praktik korupsi dan nepotisme dengan mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Kemudian yang ketujuh yaitu inovasi dan perubahan, mendorong budaya inovasi dan perubahan di dalam birokrasi agar lebih responsif terhadap perkembangan dan tantangan yang muncul. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan reformasi birokrasi dapat membawa perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan meningkatkan citra pemerintah sebagai penyelenggara yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian selain ada tujuan yaitu ada tantangan juga, yang mana reformasi birokrasi seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memperlambat atau menghambat implementasinya. Beberapa tantangan utama yaitu yang pertama, resistensi internal. Sebagian besar birokrasi telah beroperasi dengan cara tertentu selama bertahun-tahun dan perubahan dapat menghadapi resistensi internal dari para pegawai yang terbiasa dengan sistem lama. Beberapa dari mereka mungkin tidak ingin mengubah praktek atau tata kelola yang sudah ada di era zaman sekarang. Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya. Reformasi seringkali memerlukan investasi finansial, teknologi, dan sumber daya manusia. Kurangnya anggaran atau sumber daya yang memadai dapat menjadi kendala serius dalam menerapkan perubahan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian politik, yang mana perubahan dalam kebijakan dan kepemimpinan politik dapat mempengaruhi konsistensi dan kelangsungan reformasi birokrasi. Perubahan kepemimpinan atau prioritas politik dapat mengakibatkan perubahan arah atau penundaan dalam proses reformasi. Kemudian yang keempat, ketidakstabilan hukum, yang mana kebijakan yang kurang jelas atau perubahan regulasi yang cepat dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menyulitkan proses reformasi dan memberikan hambatan dalam penerapan perubahan. Kemudian yang kelima, tingkat korupsi yang tinggi. Banyak negara yang memerlukan reformasi birokrasi juga memiliki masalah korupsi yang signifikan. Bagaimana cara mengatasi korupsi? Yaitu mengatasi korupsi dan membentuk budaya integritas dapat menjadi tantangan besar dalam upaya reformasi. Kemudian yang keenam yaitu kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, reformasi birokrasi dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Masyarakat yang tidak memahami atau tidak mendukung perubahan tersebut dapat menjadi penghambat signifikan. Yang ketujuh yaitu kompleksitas struktural. Birokrasi seringkali memiliki struktur yang kompleks dengan lapisan-lapisan hierarki dan prosedur yang rumit. Memahami dan merombak struktur tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri. Pemahaman dan penanganan terhadap tantangan-tantangan ini menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan informasi birokrasi yang berhasil. Pendekatan yang matang dan terkoordinasi melibatkan berbagai pihak terkait dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kemudian ada solusi. Bagaimana merancang dan melaksanakan reformasi birokrasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kemudian beberapa solusi dapat diambil untuk mengatasi tantangan dalam reformasi birokrasi. Yang pertama, partisipasi aktif stakeholder, yaitu ini melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan reformasi. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi pegawai birokrasi untuk meningkatkan keterampilan mereka, memahami perubahan yang diperlukan, dan membangun budaya kerjasama yang responsif dan inovatif. Yang ketiga, penyederhanaan proses dan struktur. Menyederhanakan prosedur birokrasi dan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai.
memastikan kesejahteraan dan motivasi pegawai dengan memberikan insentif yang sesuai, meningkatkan kondisi kerja, dan menyediakan kesempatan untuk pengembangan karir. Kemudian yang kelima, penerapan teknologi informasi. Mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Kemudian yang keenam ada revisi kebijakan dan peraturan. Mengkaji dari dan merevisi kebijakan peraturan yang tidak efektif atau menghambat perubahan, membuat kebijakan yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan menyesuaikan rencana reformasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya reformasi birokrasi dan mengajak mereka berpartisipasi dalam pengawasan dan pemantauan pelaksanaan reformasi. Kemudian komitmen kepemimpinan, memastikan komitmen tinggi dari pemimpin politik dan administratif untuk mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi. Kemudian kemitraan dan sektor swasta, mengembangkan kemitraan sektor swasta untuk memanfaatkan sumber daya dan praktek. Kemudian ada solusi-solusi ini sebaiknya diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik masing-masing negara atau wilayah. Diperlukan pendekatan yang kontekstual, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak yang terlibat untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam birokrasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.